Halo gengs, bagi channel Gabanima. Gimana kabar kalian pada hari ini? Pastinya baik-baik saya kan. Yap, anime Boruto kini telah memasuki arc Geng Mujina part kedua, di mana tim 7 telah menyelesaikan misi mereka untuk melindungi salah satu mantan anggota bandit Mujina, yaitu Kokuri. Setelah ini, beberapa karakter yang ada di manganya akan segera dimunculkan, seperti Daimyo Negara Api yaitu Ikkyo Madoka, dan anaknya Tento, serta pemimpin bandit Mujina itu sendiri yaitu Shojoji. Sebenarnya siapa Shojoji ini dan apa kemampuannya? Langsung aja kita bahas beberapa fakta dari Shojoji, si pemimpin geng Mujina. Namun sebelumnya, buat kalian belum subscribe, silahkan klik subscribe-nya dulu, karena kita akan terus membahas hal menarik seputar Naruto dan Boruto seperti ini lagi bersama-sama, oke? Thanks buat kalian yang udah subscribe. Di fakta yang pertama, memiliki kemampuan yang mengerikan. Yap, Shojoji dikenal dengan julukan Siklon Mayat, di mana ia bisa merubah tubuh, suara, dan penampilannya menjadi orang yang telah ia bunuh. Hal ini menyebabkan rupa dari Shojoji itu sendiri tidak pernah diketahui oleh siapapun kecuali anggota dari bandit Mujina. Dan cara yang digunakan Shojoji untuk menggunakan kemampuan ini pun terbilang cukup mengerikan. Teknik bernama Shikabane Bunshin no Jutsu ini bisa digunakan hanya apabila si pengguna memakan otak dari si korbannya masih hidup. Dengan begitu, pengguna akan dapat memiliki penampilan, suara, ingatan, dan bahkan semua kemampuan yang sebelumnya dimiliki oleh si korban. Tentu saja, kemampuan ini sangat berbahaya bagi musuh-musuhnya seperti Tento dan Boruto yang hampir berhasil dimakannya ketika melakukan pertarungan 1 lawan 1. Dengan jutsu ini, Shojoji berhasil menipu Boruto dan yang lainnya dengan menyamar sebagai Sukyo, dan terakhir adalah Kokuri. Di manganya pun Shojoji berhasil menyamar sebagai pelayan dari Tento itu sendiri, yaitu Yamaoka, sehingga misi penculikan Tento pun dapat dilakukan dengan mudah oleh bandit Mujina yang dipimpin oleh Shojoji tersebut. Meskipun bukan seorang ninja asli, Shojoji memiliki kecepatan yang lumayan dan juga menguasai beberapa jutsu yang cukup merepotkan bagi Boruto. Dan salah satunya adalah Futon Fuhakujun yang dapat menahan dan memantulkan semua serangan-serangan dari musuhnya. Kalau bukan karena Tento yang melempar shuriken dari belakang, kemungkinan Boruto sudah dikalahkan oleh Shojoji di pertarungan tersebut. Karena memang Shojoji bukanlah musuh yang bisa dikalahkan oleh ninja sekelas Boruto, apalagi sendirian. Di fakta yang kedua, memiliki sifat yang sadis. Yap, kalau melihat dari jutsu yang ia gunakan saja, kita sudah bisa tahu bahwa Shojoji adalah penjahat yang sangat sadis, di mana ia dengan tidak segan-segan untuk memakan otak dari korbannya yang masih hidup agar mendapatkan tubuh dan kemampuan dari mereka. Beberapa orang yang menjadi korban dari kesadisan Shojoji ini adalah Sukyo, Kokuri, dan pelayan dari Tento yaitu Yamaoka. Kesadisan dari Shojoji juga diperkuat ketika dirinya hendak memakan otak dari Tento dan Boruto yang notabene adalah masih anak-anak. Di fakta yang ketiga, pernah bertemu dengan organisasi Kara. Yap, di sela-sela pertarungan antara Boruto dan Shojoji, segel karma milik Boruto tiba-tiba aktif yang membuatnya gagal menyerang Shojoji dengan Rasengan. Namun Shojoji yang melihat segel tersebut mengira bahwa Boruto adalah salah satu anggota dari organisasi yang pernah ia temui sebelumnya. Dan akhirnya setelah ia tertangkap, Shojoji pun menjelaskan bahwa ia pernah secara tidak sengaja mendengar pembicaraan dari suatu organisasi bernama Kara yang sedang membahas tentang segel karma. Namun karena instingnya merasa akan adanya bahaya, Shojoji pun memutuskan untuk segera pergi dari tempat tersebut. Yap, informasi dari Shojoji ini menjadi kali pertamanya organisasi Kara disorot pada manga Boruto, yaitu artinya kalau animenya telah mengadaptasi arc Mujina ini, maka arc organisasi Kara dan Kaoki akan segera diadaptasi juga. Di fakta yang keempat, takut pada Sasuke. Yap, setelah Sarada dan Mitsuki yang datang untuk membantu Boruto, akhirnya Shojoji pun ditangkap ke desa Konoha untuk diinterogasi oleh Sai dan Ibiki. Namun layaknya seorang bandit, Shojoji tentu saja tidak akan memberikan informasi begitu saja kalau tidak ada imbalan yang diberikan. Ya, walaupun Ibiki dan Sai bisa saja dengan mudah menggoreng informasi dari Shojoji dengan cara paksa, namun Sasuke tiba-tiba datang karena ia ingin mendengar informasi dari Shojoji secara langsung. Dan Shojoji, si penjahat sadis yang sebelumnya masih bersikap sombong, akhirnya ciut di hadapan Sasuke. Bahkan ia dengan mudah memberikan informasi ketika ditanyai tentang segel karma milik Boruto oleh Sasuke. Yap, tentu saja orang-orang di era Naruto hampir semuanya sudah mengenal siapa itu Uchiha Sasuke dan kemampuan yang dimilikinya, tak terkecuali Shojoji ini. Oke gengs, itulah pembahasan beberapa fakta tentang Shojoji. Thanks buat kalian udah nonton, jangan lupa untuk like video dan subscribe channel ini, and see you again in the next video. Bye bye.